Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai tugas data resource management mengenai Spotify sebagai contoh implementasi manajemen data dalam industri musik digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriana Ibu Putri dengan NIM 187251014. Saya Haninda Ulay Mahmud dengan NIM 187251013. Selanjutnya adalah pendahuluan. Jadi apa sih itu Spotify? Jadi pada tanggal 23 April tahun 2006, Daniel Ek dan Martin Lorentzon meluncurkan Spotify, sebuah perusahaan swasta asal Swedia yang bergerak di bidang layanan media dan juga streaming audio. Dengan sekitar 433 juta pengguna aktif bulanan, termasuk 188 juta pelanggan berbayar per Juni 2022. Spotify berada di antara penyedia layanan streaming musik terbesar. Dalam bentuk American Depository Receipts, Spotify diperdagangkan di Bursa Efek New York. Spotify memberi akses ke jutaan lagu dan karya lain dari artis di seluruh dunia. Layanan ini mencakup musik digital, podcast, dan video. Terdapat lebih dari 82 juta track dari label rekaman dan juga perusahaan media yang tersedia sebagai musik rekaman dengan perlindungan hak cipta digital. Spotify menawarkan layanan premium dengan fitur dasar gratis, yang disertai iklan dan juga kontrol terbatas. Sedangkan fitur lanjutan seperti mendengarkan offline dan tanpa iklan ditawarkan secara berbayar. Hingga Oktober 2021, Spotify dapat diakses di lebih dari 180 negara. Pengguna dapat membuat, mengedit, dan juga membagikan playlist serta mencari musik berdasarkan artis, album, atau genre. Analitik Big Data memungkinkan Spotify untuk secara otomatis membangun playlist sesuai preferensi pengguna dan memberikan sentuhan personal. Kemudian Spotify itu menggunakan data. Nah, apa sih pentingnya big data di Spotify itu? Yang pertama, sebagai kunci utama keberhasilan Spotify, Big Data Analytics adalah alasan utama mengapa Spotify bisa menjadi platform musik streaming nomor satu di dunia. Kemudian yang kedua, ada analisis tren dan preferensi. Big Data digunakan untuk memahami pola mendengarkan, seperti genre yang sedang viral, artis yang sedang naik daun, atau lagu yang sering diputar ulang. Kemudian yang ketiga, ada volume data yang sangat besar. Spotify menghasilkan lebih dari 600 terabyte data per hari. Data ini mencakup kebiasaan mendengarkan, interaksi pengguna, serta mendata musik. Selanjutnya yaitu adalah metode teknis yang digunakan Spotify untuk mengolah datanya, yaitu yang pertama adalah model rekomendasi Spotify yang dibangun dengan machine learning menggunakan berbagai teknik pengumpulan dan pengurutan data. Hal ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi lagu berdasarkan kesamaan selera antar pengguna. Yang kedua yaitu adalah collaborative filtering, yaitu algoritma yang membandingkan playlist yang dibuat oleh pengguna untuk menentukan pola kesamaan, dengan tujuan menemukan lagu baru berdasarkan perilaku komunitas pengguna. Nah, yang ketiga yaitu adalah Natural Language Processing atau NLP, yaitu mengkategorikan musik berdasarkan deskripsi bahasa, memberi bobot pada istilah, dan juga membandingkan lagu dengan deskripsi serupa. Nah, yaitu yang terakhir yaitu adalah Convolutional Neural Networks atau CNN yang menganalisis file audio mentah sebagai gelombang suara. CNN mengekstrak atribut penting seperti tempo, volume, dan juga nada. Kemudian ada existing system. Jadi di sini ada perbandingan antara Spotify, Amazon Music, dan Google Music. Itu ada tiga aspek, yaitu volume data, rekomendasi musik, kemudian yang ketiga analisis tren. Aspek yang pertama, volume data. Pada Spotify mengolah lebih dari 600 terabyte per hari dari aktivitas pengguna, sedangkan Amazon Music menggunakan data dari ekosistem Amazon dan Prime, tapi skalanya lebih kecil dari Spotify. Kemudian Google Music memanfaatkan data Google dan YouTube seperti tontonan dan pencarian dan basis data yang sangat besar. Kemudian aspek rekomendasi musik. Spotify sangat personal seperti Discover Weekly, Daily Mix berbasis ML dan AI seperti Collaborative Filtering, NLP, dan CNN. Kemudian Amazon Music, rekomendasi sederhana, integrasi, dan Alexa atau kontrol suara. Sedangkan yang Google Music, rekomendasi berdasarkan histori YouTube seperti video dan musik, tapi tidak sekuat Spotify dalam personalisasi musik. Kemudian aspek yang ketiga, analisis tren. Spotify analisisnya real time seperti lagu trending global, skip rate, dan pola mendengarkan. Sedangkan Amazon Music, analisis real time-nya itu adalah lagu trending global, skip rate, dan pola mendengarkan. Kemudian yang Google Music,
Analisis tren dari konten video YouTube seperti musik populer cenderung mengikuti tren video. Nah, yang selanjutnya adalah teknik yang digunakan untuk pengumpulan data. Spotify menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan perangkat lunak seperti Java, Hive, dan Apache Kafka untuk mengumpulkan data. Interaksi pengguna di aplikasi seluler menjadi komponen penting machine learning. Data playlist, informasi, dan juga riwayat pribadi digunakan untuk memahami perilaku pengguna. Dengan analisis ini, Spotify dapat mengetahui pola, seperti apa yang dicari pengguna, lagu yang sering diputar, artis yang dihindari, album yang disukai ataupun tidak, dan juga banyak lain-lainnya. Jaringan saraf buatan digunakan untuk memprediksi preferensi hanya dari sinyal audio. Kecerdasan buatan juga meningkatkan fungsi Spotify melalui collaborative filtering dan juga representasi data pengguna maupun artis. Kemudian ada implementasi Spotify sendiri. Terdapat 3 implementasi. Yang pertama, algoritma machine learning digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna dan mengelompokkan pengguna berdasarkan preferensi musik. Kemudian yang kedua, rekomendasi dengan collaborative filtering. Sistem ini memprediksi preferensi pengguna dan membandingkan pola mendengarkan antar pengguna lain yang memiliki selera serupa. Tujuannya adalah meningkatkan relevansi rekomendasi sehingga pengguna menemukan musik baru yang sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, analisis teks dengan NLP, Natural Language Processing, dipakai untuk memindai ribuan artikel, postingan blog, dan message boards untuk menganalisis bahasa ketika mendeskripsikan artis maupun lagu yang ingin didengarkan. Melalui insight ini, mereka bisa mengelompokkan track musik berdasarkan frasa dan kata, misalnya jazz menjadi smooth jazz, genre rock nantinya diarahkan ke klasik rock. Kemudian yang keempat ada analisis audio dengan CNN, digunakan dalam menganalisis data mentah dari musik yang didengarkan, mulai dari beats per menit, tempo yang ada di dalam lagu seperti tempo lambat, sedang, atau cepat, nada dasar, melodi musik, loudness, dan lain-lain. Melalui informasi ini, kita dapat mengetahui klasifikasi berdasarkan tipe musik dan optimisasi mesin rekomendasi yang ada di dalam playlist berdasarkan personalisasi pengguna. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah penggunaan Big Data dalam Spotify. Yang pertama yaitu adalah personalisasi playlist yang berisi Discover Weekly dan juga Daily Mix. Yang kedua, profilisasi selera pengguna, yaitu digitalisasi preferensi penggunaan. Yang ketiga yaitu Target Us, yaitu iklan lebih efektif. Dan yang keempat, Continuous Improvement, yaitu pembaruan fitur dan insight untuk artis berdasarkan data. Kemudian yang penjelasan lebih lanjut penggunaan Big Data di Spotify. Yang pertama tadi, personalisasi playlist. Terdapat Discover Weekly, yaitu salah satu daftar putar personalisasi terpopuler di Spotify, diperbarui setiap Senin dengan pilihan lagu baru berdasarkan kebiasaan mendengarkan unik pengguna. Kemudian yang kedua ada Spotify Wrap. Tradisi akhir tahun yang dikenal sebagai Spotify Wrap merangkum ringkasan lengkap lagu, album, artis, dan podcast terbaik setiap pendengar dari 12 bulan sebelumnya. Nah, tujuannya adalah pertama, meningkatkan engagement, rata-rata pengguna mendengarkan banyak lagu baru. Yang kedua, membantu artis kecil dikenal, tidak hanya musisi mainstream. Yang ketiga, jadi kampanye marketing yang menjadikan tren viral tiap akhir tahun. Yang keempat, memperkuat brand engagement, membuat pengguna merasa dihargai dan dipersonalisasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah digitalisasi preferensi pengguna yang berisikan data interaksi seperti like, save to playlist, repeat play, atau lagu yang sering dilewati di analisis. Hasilnya yaitu adalah playlist otomatis seperti daily mix yang menggabungkan lagu lama dengan rekomendasi baru. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan lagu atau artis baru tanpa menghilangkan kenyamanan dari musik yang familiar, sekaligus meningkatkan kebanggaan pengguna terhadap identitas musik mereka. Nah, yang ketiga yaitu adalah optimasi iklan dan strategi pemasaran. Spotify memanfaatkan data lokasi, demografi, serta konteks mendengarkan, misalnya olahraga atau bekerja. Tujuannya untuk menampilkan iklan yang lebih relevan dan meningkatkan pendapatan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah pembaruan fitur berkelanjutan. Algoritma rekomendasi diperbarui secara real-time berdasarkan miliaran interaksi pengguna. Spotify juga meluncurkan fitur seperti Spotify for Artists agar musisi bisa mengakses analitik mendengar. Tujuannya untuk menjaga pengalaman pengguna tetap segar, meningkatkan relevansi, dan juga memperkuat posisi Spotify di pasar global. Kemudian, hasil dari Big Data Spotify sendiri,
Berkat penggunaan big data dan algoritma machine learning, Spotify berhasil mencapai lebih dari 207 juta pelanggan, terbesar dibanding aplikasi musik lain. Platform ini menyediakan hampir 40 juta koleksi musik. Playlist dapat dibagikan secara sosial, menjadikan Spotify aplikasi streaming musik terdepan di iOS maupun Android. Kemudian kesimpulannya, Spotify menonjol sebagai inovasi besar di industri musik digital. Dari pasar yang penuh pesaing, Spotify berhasil menjadi pemimpin dengan strategi berbasis data dan model bisnis berfokus pada pengalaman pengguna. Keberhasilan ini memungkinkan Spotify menarik lebih banyak pendengar, memperluas jaringan, dan memperkuat posisi. Namun, industri digital terus berubah dengan cepat. Untuk tetap unggul, Spotify harus terus meningkatkan layanan, menghadirkan produk baru, dan berinovasi sesuai kebutuhan pengguna. Nah, yang terakhir ini merupakan daftar pustaka atau daftar bacaan yang membantu kami untuk mencari materi yang telah kami paparkan. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.